Shalom saudara. Di tengah kita sedang menjalani kehidupan ini, terkadang kita menemukan diri kita berada dalam masalah yang mengguncang jiwa, yang membuat hati kita terombang-ambing oleh gelombang kecemasan, ketidakpastian, dan kelelahan. Maka dari itu, Rasul Paulus memberitahukan kita dalam Kolose 3 ayat 15a yang tertulis bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena ketika kita tidak ada damai sejahtera, maka dampak yang tidak enak semakin dalam kita rasakan. Seperti pikiran kita menjadi terombang-ambing oleh kegelisahan yang tak kunjung reda, membuat kita tidak bisa tidur dan merampas ketenangan pikiran yang begitu kita dambakan. Tidak adanya damai sejahtera juga membuat hati kita terperangkap dalam siklus kecemasan dan ketakutan yang tak berujung, menghalangi kita untuk merasakan sukacita. Lebih dari itu, tidak adanya damai sejahtera juga akan menciptakan kekacauan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita akan menjadi mudah tersinggung, kurang sabar, dan sulit memaafkan orang lain. Ketidakharmonisan menguasai hidup kita, menghalangi kedekatan dan kasih yang mendalam dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Karena kita cenderung terjebak dalam siklus pertengkaran dan konflik yang sia-sia, merugikan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, tanpa damai sejahtera, kita cenderung terperosok dalam kecemasan akan masa depan yang suram. Pikiran kita akan dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran akan hari esok, membuat kita kehilangan momen berharga yang ada di hadapan kita. Kehidupan kita dipenuhi oleh ketakutan dan ketidakberdayaan, mencegah kita untuk bergerak maju atau melangkah dengan iman. Begitu mengerikan kalau tidak ada damai sejahtera. Salomo menulis dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi, di dunia ini, ada dua jalan yang harus kita pilih. Yaitu jalan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera atau jalan dunia yang akan menghasilkan dosa dan kekacauan. Alkitab menantang kita dalam Yosua 24 ayat 15a untuk memilih di antara dua jalan ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Perlu diingat juga dalam Matius 6 ayat 24a, Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi entah sadar atau tidak disadari, semua orang pasti telah memilih di antara dua jalan itu, jalan dunia atau jalan Tuhan, antara dosa yang menjauh dari Tuhan atau kehidupan yang mendekat kepada Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk memilih jalan Tuhan dan membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, agar kita dapat merasakan kedamaian yang sejati dan dapat menghadapi hidup dengan keberanian karena iman. Sekarang, untuk mencari tahu apakah dalam diri Anda ada damai sejahtera atau tidak? Apakah Anda telah memilih jalan Tuhan atau tidak? Dapat kita perhatikan tanda-tanda pastinya. Berikut adalah 7 tanda pasti tidak ada damai sejahtera dalam hati Anda. Tanda 1. Kita tidak akan merasakan ketenangan. Karena ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka kita akan merasakan ketenangan dalam jiwa yang tidak tergoyahkan, meskipun sedang menghadapi situasi kehidupan yang penuh tekanan. Dalam Matius 11 ayat 28-29 tertulis, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan.
Dalam ayat ini kita diingatkan untuk selalu hidup dengan memilih jalan Tuhan, hidup seturut perintahnya, dan selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan, agar hati kita tidak merasakan kegelisahan terus-menerus, melainkan hati kita nantinya akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan di dalam Tuhan. Walaupun kita masih merasa berlumur dosa, asalkan kita tetap percaya dan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita akan merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan anugerah keajaiban yang indah yang didapat dengan rasa berserah kepada Tuhan. Maka, saudara, mulailah mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan apapun kondisinya. Haleluya, amin. Tanda 2, kita tidak dapat merasakan sukacita atau kegembiraan. Karena apabila damai sejahtera ada di dalam hidup kita, maka sukacita atau kegembiraan dari Tuhan pasti dapat kita rasakan. Sukacita yang berasal dari Tuhan merupakan sukacita yang tiada duanya, karena sukacitanya dapat kita rasakan secara tulus, tidak terpengaruh faktor-faktor lingkungan maupun keadaan sekitar. Seperti ketika keadaan hidup sedang menderita, tapi entah kenapa hati ini bisa merasakan sukacita. Inilah maksud dari ucapan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Allah akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Mereka yang hidup dalam kepatuhannya dan mempercayainya akan merasakan kedamaian dan sukacita yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita terus memperdalam hubungan dengan Tuhan. Haleluya, amin. Tanda 3, tidak ada kesabaran dalam hati kita. Karena hati yang penuh dengan damai sejahtera akan memberikan kemampuan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, tantangan, atau konflik dalam hidup kita. Sedangkan bila kita tidak ada damai sejahtera, maka tidak bisa sabar ketika menghadapi tekanan, sehingga hidup kita menjadi lemah, letih, dan lesu. Seperti dalam Yesaya 40 ayat 31 yang tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau proses di dalam hidup ini merupakan hasil dari damai sejahtera. Ketika kita selalu membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan, menerima pengharapan, dan iman kita akan semakin kuat. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi mereka yang tetap setia dan menantinya dengan sabar. Meskipun mungkin kita sekarang sedang menghadapi cobaan, penindasan, atau penderitaan, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan, pengharapan, dan hidup yang berlimpah dan damai sejahtera bagi mereka yang tetap setia dan sabar dalam mengikutinya. Haleluya, amin. Tanda 4, kita tidak dapat melakukan pekerjaan baik. Jika kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, maka karakter kita pun akan menjadi karakter Tuhan Yesus. Sehingga kita akan mampu terus melakukan pekerjaan baik, seperti berbuat kebaikan kepada orang lain dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan serta sesama. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini berbicara tentang
harusnya kita untuk terus hidup dalam Tuhan, sehingga damai sejahtera akan ada dalam hati kita, yang dimana akan membuat kita dapat terus melakukan pekerjaan baik di dalam hidup ini. Contoh lagi dari pekerjaan baik ini, seperti mempunyai sikap yang baik, berbuat kasih kepada orang-orang, mempunyai kebijaksanaan yang bisa membantu orang lain, mempunyai sikap rendah hati, dan pada akhirnya semua pekerjaan baik ini akan memberikan kesaksian yang baik tentang Tuhan kepada dunia. Jadi biarkan damai sejahtera Tuhan Yesus memerintah dalam hati Anda. Amin. Tanda 5. Tidak ada rasa ucapan syukur. Jika orang lama tidak hidup dalam damai sejahtera, maka hatinya akan memiliki sikap tinggi hati dan sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Sedangkan ketika hati kita penuh damai sejahtera, maka kita akan memiliki sikap yang rendah hati dan penuh rasa ucapan syukur terhadap Tuhan. Karena kita selalu bisa menghargai berkat-berkat-Nya di dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ayat ini mengajarkan untuk kita bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Ucapan syukur adalah ungkapan tulus hati yang mengakui betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan, serta mengakui kebergantungan kita kepadanya. Melalui ucapan syukur, kita itu menghormati dan memuliakan Tuhan, yang dimana itu akan membuat pikiran kita jernih dan banyak berkat akan mengalir dalam hidup kita. Bersyukur adalah sikap yang menyelaraskan hati kita dengan kehendak Allah dan kunci untuk membangun kekuatan kita dalam menghadapi segala situasi. Jadi teruslah, damai sejahtera Tuhan Yesus memerintah dalam hati kita. Haleluya, amin. Tanda 6. Tidak berbuat kasih. Damai sejahtera dalam hati kita akan menghasilkan cinta dan kasih yang tulus terhadap sesama, tanpa prasangka dan tanpa membedakan orang lain. Kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatinya sama saja dengan tidak mengenal Tuhan dengan baik, sehingga orang itu tidak bisa berbuat kasih. Sedangkan orang yang hidup dalam damai sejahtera akan banyak berbuat kasih dalam segala aspek kehidupan, dimulai dari perkataannya yang jujur terus hingga motivasinya yang selalu tulus. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak ada damai sejahtera. Kasih merupakan prinsip dalam kehidupan Kristen, dan kita diperintahkan untuk mengasihi tidak hanya saudara seiman, tetapi juga musuh dan terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Dalam berbuat kasih, kita mencerminkan karakter Allah yang adalah kasih itu sendiri, sehingga berkat yang akan kita terima akan besar juga. Jadi biarlah terus damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita selalu. Haleluya, amin. Tanda 7. Tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab tanda damai sejahtera yang terakhir adalah hati kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus akan menguasai dan mengarahkan hidup orang percaya yang mau membiarkan hatinya diperintah oleh damai sejahtera. Dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 tertulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan mau menyalibkan kedagingan kita dan mau untuk dipimpin oleh Roh. Damai sejahtera akan kita rasakan, dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita akan memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat,
mujizat, dan yang paling penting akan merubah hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dimana segala berkat dan masa depan indah akan kita terima. Haleluya, amin. Sebagai penutup, dalam kehidupan ini ada kedahsyatan yang tak tergantikan ketika damai sejahtera Kristus memerintah di dalam setiap sudut hati kita. Sebagai sinar matahari yang menembus awan hitam, kehadirannya membawa kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Ketika kita membiarkan Kristus memerintah dalam hati kita, kita merasakan getaran kebahagiaan yang menenangkan. Kita akan menemukan ketentraman yang menghidupi jiwa dan memberi kekuatan saat badai datang. Tidak ada yang dapat menandingi damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Sebab itu adalah anugerah besar dari Tuhan yang dapat mengubah kita secara luar biasa. Haleluya, amin. Jika berkenan berikanlah like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.